Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kami datang menyapa Bapak Ibu. Biarlah dalam hari kehidupan kita akan tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa orang yang bersukacita akan selalu terpancar dari wajahnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama saat pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, meninggikan Tuhan karena Allah adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Aku diberkati. Mari bersama-sama kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Tanpa alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Anugerah Tuhan selamanya bagi kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Tanpa alasanku limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih Allah sungguh sangat sempurna. Kasih Allah melimpah dalam kehidupan kita semua. Mari bersama-sama. Bapa rasaku limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bapa sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Mari bersama-sama engkau mengangkat tanganmu, menandakan bahwa engkau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Sekali lagi katakan, aku diberkati.
Anugerah-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Meskipun situasi sulit bagi setiap kami, namun kami percaya Tuhan, anugerah-Mu tidak pernah berkekurangan dalam kehidupan kami, tapi anugerah-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini Tuhan, karena pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Itulah sebabnya Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan kepadamu Tuhan, bahwa kami akan memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, memuji
kasih Tuhan. Dalam keadaan yang kami alami saat ini Tuhan, kami mau tetap mengatakan kepadamu bahwa Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan buat setiap apa yang kami rasakan, buat setiap apa yang kami alami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, bagimu segala pujian, bagimu segala penghormatan, bagimu segala kemuliaan Tuhan. Haleluya Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari katakan di hadapan Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah Tuhan kita. Haleluya Yesus. Bagimu segala pujian, bagimu segala penghormatan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami akan memuji Engkau. Kami akan bersorak lagi bagi namamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Kembali lagi kami ucapkan shalom. Biarlah sukacita kita akan terus naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah kita selalu menaikkan pujian kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka menyanyilah, Dia bersuka selamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Yes, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia
Mari katakan, Tuhan Raja besar. Yes, katakan besar. Besar. Sekali lagi. Besar. Ya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Tuhan adalah Raja yang maha besar. Ada amin? Dia adalah pelukis cakrawala ini. Dia merangkai seluruh jagat raya. Haleluya. Oleh karena itu kita perlu berbangga memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi setiap kami. Oh haleluya Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan suara-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan,
Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Katakan, nyanyi, nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang hati sembah. Mari kembali naikkan pujian ini. Pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan Tuhan. Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami masih boleh ada di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Kami mau Tuhan kembali merenungkan firman Tuhan. Kuduskan setiap kami, layakkan kami mau buka hati kami. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kami, boleh membangun kami. Dan kami boleh tetap teguh bersama dengan Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, hari ini kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua tetap dalam sukacita yang daripada Tuhan. Karena kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan terus merasakan damai sejahtera. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-17.
Ayat ini adalah ayat yang singkat, hanya terdiri dari 2 kata saja. Tetaplah berdoa. Ini merupakan salah satu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang didirikannya, yaitu jemaat Tesalonika. Tesalonika ini adalah ibu kota dari Makedonia yang merupakan provinsi dari Kekaisaran Romawi. Paulus rindu membangun, meneguhkan jemaat yang ada di Tesalonika. Karena itu Bapak Ibu, saya juga mau rindu membagikan firman Tuhan ini. Bagaimana setiap kita umat percaya di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini harus tetap berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Tetaplah berdoa. Saya mencatat sekiranya ada 4 hal yang perlu kita pelajari, yang bisa kita dapatkan dari hidup kita yang terus berdoa. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya melihat di sini bagaimana doa mengajar kita untuk merendahkan diri. Pada saat kita berdoa, pada saat kita memutuskan untuk berdoa, maka pada saat itu sebenarnya kita sudah sadar bahwa kita manusia memiliki keterbatasan. Kita juga sadar bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Kita sadar kita berdoa itu kita melepaskan identitas kita. Bahwa kita mungkin di kantor sebagai pemimpin, kita punya usaha dan lain sebagainya. Kita punya atribut-atribut kehidupan pribadi kita yang kita lepaskan pada saat kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Jadi kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk menyadari betapa kita ini terbatas. Betapa manusia ini tidak punya kuasa yang tak terbatas. Kita sangat terbatas. Ya, jadi ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Meskipun kita memiliki banyak hal. Sehingga kita memutuskan kita berdoa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, dengan berdoa kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, doa mengajarkan kita untuk tetap setia. Setia artinya apa? Kita berdoa terus menerus. Ya. Makanya dikatakan di dalam ayat ini tetaplah berdoa. Tetap artinya tidak berubah. Berarti kalau kita berdoa, tetap berdoa, di dalam setiap kondisi kita diajar untuk setia. Setia melakukannya. Ya, kita berdoa terus menerus sampai kita menerima jawaban dari Tuhan. Kita berdoa terus menerus dan dikatakan kita tidak boleh bosan. Kita tidak boleh jemu berdoa. Makanya kita mau belajar satu perumpamaan yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam Lukas pasalnya yang ke-18. Lukas pasalnya yang ke-18. Di sini ada satu perumpamaan bagaimana Tuhan ingin mengajar murid-muridnya, orang yang ada di sekitarnya untuk tetap berdoa. Di sini dikatakan di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus menggarisbawahi ini bahwa dikatakan kita harus belajar berdoa dengan tidak jemu-jemu. Setia. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya
Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Di sini berbicara bagaimana Tuhan memperumpamakan ada seorang hakim yang tidak benar. Di sini dikatakan dia tidak takut akan Allah. Dia lalim. Tapi pada saat ada seorang janda yang terus-menerus mendatangi dia, minta dia dibela haknya, supaya dia bisa diperjuangkan haknya. Dia bukan memikirkan si jandanya, tapi dia terganggu karena terus didatangi setiap hari. Mungkin pada saat hakim itu baru bangun tidur, baru akan keluar, si janda itu sudah ada. Dia merasa terganggu karena si janda ini terus-menerus minta tolong, terus-menerus minta tolong. Akhirnya kata si hakim itu, ya sudahlah, dia bela. Apalagi Tuhan kita yang seorang pribadi yang luar biasa, yang baik, yang memperhatikan kita, yang tahu kebaikan bagi setiap kita. Saya yakin dan percaya bukan karena Tuhan tidak memperhatikan kita sehingga kita dikatakan harus terus berdoa. Tapi Tuhan rindu setiap kita memiliki kesetiaan. Setia melakukannya, tekun. Sampai Tuhan jawab. Dan kita tidak boleh bosan. Kita tidak boleh bosan berdoa. Makanya dikatakan kalau kita minta sama Tuhan, kita mengetuk pintu hati Tuhan. Kadang-kadang kalau kita masuk ke dalam satu rumah, mau masuk ke satu rumah, kita ketuk pintu 1-2 kali gak kedengeran. Mungkin tuan rumahnya ada jauh, sedang di toilet, mungkin di kamar dan lain sebagainya. Ada beberapa kali kita mungkin harus mengetuk dan mengetuk lagi sampai pintu itu dibukakan. Artinya apa? Kita harus terus setia melakukan doa kita sampai Tuhan jawab. Hal yang ketiga yang saya pelajari di sini dikatakan doa mengajar kita untuk bersabar. Setia, sabar. Karena kalau setia berarti kita melakukannya terus menerus. Bagaimana kita bisa melakukannya terus menerus? Karena kita sabar. Belum dijawab Tuhan kita berdoa lagi. Belum dijawab Tuhan kita doakan lagi. Karena kita percaya pada saat kita dengan sungguh-sungguh berdoa. Dan kita mau mencari kehendak Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan jawab doa kita. Ada doa yang dijawab begitu cepat. Baru berdoa 1 kali sudah dijawab Tuhan. Tapi ada doa yang sudah bertahun-tahun kita doakan. Kok sepertinya belum juga dijawab. Tuhan sedang mengajarkan kita untuk bersabar. Sabar, tunggu waktunya Tuhan. Karena saya yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan tidak pernah salah buat setiap kita. Karena itu mari kita terus bersabar. Dengan demikian kita bisa terasah karakter kita menjadi orang yang lebih sabar. Anak-anak saya 3 orang, anak kecil, rata-rata itu kurang sabar. Kalau mau minta sesuatu maunya sekarang. Ya, anak saya itu nomor 2 sering bilang gini, "Mami aku mau minta susu, tunggu sebentar ya." Dedenya masih menyusu. Nanti dia bilang, "Aku maunya sekarang Mami." Nah, kalau kita terus maunya sekarang, Tuhan maunya sekarang, kita sama seperti anak kecil yang tidak bisa tahu mana yang terbaik waktunya. Kalau anak kecil harus kita kasih tahu terus, sabar, tunggu dulu, habis ini baru ini. Kita juga sedang diajar Tuhan untuk bersabar. Mungkin waktu kita masih bayi rohani, Tuhan seringkali cepat sekali menjawab doa kita. Kenapa? Karena menurut Tuhan, oh ini anak masih kecil secara kerohanian, sehingga pinginnya cepat. Tapi makin lama dikatakan harus makin ada prosesnya supaya karakter kita semakin baik. Ya, jadi yang ketiga dikatakan kita belajar untuk bersabar. Menjadi pribadi yang lebih sabar, menanti-nantikan jawaban yang Tuhan rindu berikan kepada setiap kita. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang keempat dikatakan doa mengajar kita untuk terus hidup dekat dengan Tuhan. Pada saat kita berdoa, sebelum kita berdoa kita akan menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan.
pujian kita kepada Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan. Dan dikatakan doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ada banyak hal, ada banyak perkara yang tidak bisa kita bagi kepada pasangan hidup kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada sahabat kita. Tapi ada satu pribadi yang selalu mendengar kita, tidak bosan meskipun mungkin berkali-kali kita mengeluh, berkali-kali kita marah, berkali-kali kita khawatir, berkali-kali kita takut. Tapi dia setia mendengar kita. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tapi di samping itu kita juga mau belajar mendengar suara Tuhan lewat doa kita. Pada saat kita berdoa, kita bersaat teduh, setelah itu kita menantikan jawaban Tuhan. Apa yang ada di dalam hati Tuhan? Kita belajar untuk menyelami hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar berdoa untuk terus berdoa, semakin hari saya yakin dan percaya hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Pada saat kita berdoa, kita akan terus belajar mendengar suara Tuhan. Pada saat kita terus berdoa, kita akan belajar mengerti apa maksud Tuhan. Karena pada saat kita berdoa Bapak Ibu, ada kalanya di mana saat kita sedang berdiam diri, Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Lewat apa? Lewat suara hati yang Tuhan nyatakan di dalam hati kita. Suara Roh Kudus. Pada saat saya di dalam ketakutan, saya di dalam kesedihan, ada kalanya saya berdoa kepada Tuhan. Tidak bisa berkata-kata di dalam hati, saya minta kepada Tuhan, berdoa. Saya memuji, menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, secara tidak langsung kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan dekat dengan kita, dikatakan dia hanya sejauh doa. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar untuk terus berdoa agar hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Saya rindu setiap kita Bapak Ibu, situasi seperti ini saya tahu ada banyak ketidakpastian, ada banyak kekhawatiran. Kita sudah mulai bosan, saya sudah lebih dari 1 bulan tidak bekerja, work from home. Kadang-kadang bingung ya, mengerjakan di pekerjaan kantor di rumah dengan kita di kantor itu sangat berbeda. Ya beda suasana, beda kondisinya. Kadang bosan ya, saya sendiri berkata secara manusia memang bosan. Tapi ini pun ada kebaikannya. Kenapa? Karena sejak corona cici saya berkumpul di rumah mama gitu ya. Kita setiap malam bangun mesbah, satu keluarga besar bangun mesbah. Bahkan mama saya sering mengingatkan kalau waktu jam 9 malam belum berdoa, sudah diingatkan, ayo sudah berdoa belum? Ayo berdoa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana situasi yang tidak baik membawa kita juga semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita memilih untuk berdoa. Jadi berdoa itu adalah satu cara di mana kita sudah tidak melihat lagi jalan lain. Tapi kita tetap punya jalan yang luar biasa yang pasti akan menjawab kita. Pasti akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Yaitu doa kita kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya setiap isi hati kita Tuhan tahu. Doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan dikatakan itu akan ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan mendengar. Perkaranya adalah kapan Tuhan jawab. Itu adalah waktunya Tuhan. Waktu yang terbaik yang Tuhan siapkan kepada setiap kita. Dan kalau kita sudah melewati itu semua, minimal ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita memiliki karakter kerendahan hati. Tidak sombong, tidak semena-mena, tidak mentang-mentang, saya hebat, saya kuat, saya kaya. Tidak, kita tahu kita punya kelemahan, kita merendahkan diri. Kemudian karakter yang kedua dikatakan kita menjadi orang yang setia. Yang tidak gampang jatuh, yang tidak gampang mundur. Kita setia.
Yang ketiga, kita sabar. Tidak sebentar-sebentar menggerutu sama Tuhan, tidak sebentar-sebentar mengeluh, tapi sabar karena percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik yang disediakan bagi setiap kita. Yang keempat, hidup kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga pada saat kita menemukan jawaban Tuhan dan jawaban itu tidak sesuai dengan kehendak kita, pada saat itu kita bisa tetap berkata Tuhan Yesus itu baik. Kenapa? Karena dari yang keempat dikatakan kita mengerti kehendak Tuhan. Kita mengerti apa maunya Tuhan. Karena hubungan kita sudah semakin dekat dengan Tuhan. Ayat yang terakhir, mari kita mau sama-sama buka di dalam Filipi. Pasalnya yang keempat. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 saya baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, dikatakan segala hal yang ada di dalam hati kita, kekhawatiran kita, keinginan kita, kerinduan kita, mari nyatakan dalam doa dan permohonan dengan disertai ucapan syukur. Bersyukur karena kita yakin jawaban Tuhan adalah yang terbaik. Bersyukur karena kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara buat setiap kita. Dan penting sekali dikatakan kita memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang melakukannya di dalam kehidupan kita, sehingga di tengah-tengah kita menanti doa kita tetap punya damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan untuk membuat kita tetap tenang, membuat kita tetap damai, membuat kita tetap yakin suatu kelak Tuhan jawab doa kita, dan pasti itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Biar setiap kita boleh diberkati firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya mau dorong setiap kita kembali lewat hari ini. Mari kita tetap berdoa apapun keadaannya. Mari kita tetap berdoa sekalipun doa kita belum dijawab Tuhan. Mari kita tetap berdoa sepertinya aduh lama sekali saya harus berdoa. Tidak apa-apa. Mari tetap berdoa karena saya yakin dan percaya pada saat kita setia berdoa, Tuhan nyatakan proses yang luar biasa dalam hidup kita. Kita menjadi pribadi yang semakin luar biasa dan berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu hari ini bagi setiap kami. Tuhan, kami rindu. Kami mau tetap berdoa apapun keadaan kami Tuhan. Bagaimanapun situasi kami. Sakit, senang, susah Tuhan. Atau di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Kami mau tetap yakinkan diri kami. Kami mau terus berdoa Tuhan. Karena kami yakin dan percaya saat kami berdoa. Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Dan kami yakin dan percaya setiap kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa hari ini. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang khawatir Tuhan teguhkan iman setiap mereka. Temani mereka. Berikan damai sejahtera kepada mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hari lepas hari. Tuhan menyertai kami, melindungi kami. Memelihara seluruh kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami berdoa, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, yang luar biasa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita dan kita mau terima berkat Tuhan. Mari arahkan tanganmu di hadapan Tuhan dan engkau terima berkat Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, sekarang turunlah kiranya berkat yang melimpah daripada Bapa. Anugerah dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang akan selalu nyata dalam kehidupanmu. Demikian pula kiranya persekutuan dalam Allah Roh Kudus akan senantiasa tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.